Hanya berselang 2 bulan setelah mengklarifikasi hartanya, ex-Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono ditahan KPK sebagai tersangka penerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. KPK mengungkap akal-akalan Andi Pramono menyembunyikan gratifikasi yang diterimanya dari pengusaha. Garis hidup Andi Pramono, mantan Kepala Bea Cukai Makassar, berubah drastis usai pamer harta sang anak viral di media sosial. Hanya berselang 2 bulan setelah mengklarifikasi hartanya ke KPK soal penggunaan barang mewah sang anak dan rumah bak istana di Cibubur, Andi Pramono ditahan KPK sebagai tersangka penerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam jabatannya selaku PPNS sekaligus pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diduga memanfaatkan posisi dan jabatannya tersebut untuk bertindak sebagai perantara atau broker dan juga memberikan rekomendasi bagi para pengusaha yang bergerak di bidang ekspor impor sehingga nantinya dapat dipermudah dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Penyidikan KPK mengungkap bagaimana konstruksi perkara gratifikasi dan TPPU yang menjerat Andi Pramono. Andi Pramono disebut menyalahi aturan kepabeanan karena diduga jadi broker atau makelar yang memuluskan pebisnis ekspor impor barang logistik yang dikirim dari Singapura dan Malaysia menuju Vietnam, Thailand, Filipina, dan Kamboja. KPK menemukan Andi Pramono diduga menerima fee gratifikasi sebesar 28 miliar yang dipakai untuk keperluan pribadi dan keluarganya. KPK menyebut dalam kurun waktu 2021 hingga 2022, Andi membeli berlian senilai 652 juta rupiah, polis asuransi 1 miliar rupiah, dan membeli rumah di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan sebesar 20 miliar rupiah. Padahal, harta kekayaan yang dilaporkan Andi Pramono di LHKPN KPK tidak sampai 20 miliar rupiah. Pada 2011, LHKPN Andi tercatat sebesar 1,8 miliar rupiah saat ia menjabat Kepala Seksi Penindakan Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai khusus Kepulauan Riau. Kenaikan signifikan harta yang dilaporkan Andi terjadi pada 2019. Saat itu, Andi Pramono melaporkan hartanya naik menjadi 11,9 miliar rupiah dari tahun sebelumnya 7,3 miliar rupiah. Sedangkan pada 2022, kekayaan Andi Pramono yang dilaporkan mencapai 14,8 miliar rupiah. KPK juga mengungkap akal-akalan Andi Pramono menyembunyikan gratifikasi yang diterimanya dari pengusaha. Andi bahkan diduga memanfaatkan rekening mertuanya untuk menampung uang gratifikasi. Mantan Komisioner KPK Laude M. Syarif mengungkap praktik akal-akalan menyamarkan uang gratifikasi ke rekening keluarga kerap terjadi. Bahkan praktiknya bisa tak terdeteksi PPATK. Kalau ingat kasusnya Emir Sattar, Direktur Garuda, waktu itu ketika kita cari tak ada bekasnya sama sekali, nggak ada jejaknya di Kementri di PPATK, teman-teman dari Singapura juga nggak dapat. Tapi suatu waktu dari perusahaan tertentu ada mengirim ke mertua beliau. Jadi dari situ kita bisa tahu. Jadi hanya satu transfer yang gitu yang menjadi petunjuk untuk kita telusuri. Jadi saya pikir memang sulit, nggak gampang. KPK pun menjawab pertanyaan publik terkait 2 pejabat Kementerian Keuangan yang diproses setelah viral di media sosial, Andi Pramono dan sebelumnya Rafael Aluntri Sambodo. Komisioner KPK menyebut pengawasan internal di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai lemah. Ada kelemahan dalam sistem pengawasan internal di kedua institusi tersebut, dalam hal ini adalah pajak atau bea cukai. Seorang pegawai yang secara normatif itu tidak mungkin bisa menghimpun kekayaan sedemikian besar, dan kami meyakini tidak mungkin rekan sejawat, atasan atau pimpinannya itu tidak tahu. Sementara itu, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman menilai sistem hukum dan sistem pengawasan internal lembaga negara tidak berjalan maksimal.
Zainur Rohman pun mendesak negara segera memperbaiki undang-undang tindak pidana korupsi. Salah satunya perampasan harta kekayaan pejabat negara yang tak bisa membuktikan sumber kekayaannya. Sangat penting ke depan untuk memperbaiki Undang-Undang 2899 tentang penyelenggara negara yang bebas KKN. Dan yang kedua adalah Indonesia sangat penting untuk mengkriminalisasi apa yang disebut sebagai illicit enrichment, penambahan kekayaan secara tidak wajar. Ini ada dua, satu di dalam Undang-Undang Tipikor, yang kedua di dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Kejahatan. Jadi nanti kalau ini disahkan di dalam dua rancangan itu, siapapun penyelenggara negara yang punya penghasilan tidak sesuai dengan profil itu harus membuktikan sebaliknya. Oke, Ya, singkat saja nih Mas Zainur. Maka dirampas. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Gracia Adel, pamit undur diri, sampai jumpa.